Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paryato Rahmat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Nusa Cendana tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fajar Agus Wahyudi SPD, guru mata pelajaran kejuruan gambar teknik otomotif SMK Muhammadiyah Sumpyu, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan program studi Teknik Mesin Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi menyajikan sketsa gambar benda 2 dimensi sesuai aturan proyeksi ortogonal. Untuk selanjutnya, mohon masukan dan saran agar proses pembelajaran saya jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A proper education sets people up to grow personally, professionally, and socially. Education's purpose is to replace an empty mind with an open one. Education is the key that unlocks the golden door to the freedom. Welcome to SMK Muhammadiyah Sumpyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Pagi. Baik, sebelum kita mulai ya, sekarang kalian berdiri semua dulu. Kalian periksa kerapian kalian, kemudian tidak kanan kiri berada pada sama, kalau mungkin mejanya masih silakan, silakan kalian tuliskan dulu. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali. Baik, untuk membuka kegiatan pembelajaran hari ini, ya, kita mulai bersama berdoa, ya, doa untuk mengawali kegiatan, kemudian kegiatan pembelajaran hari ini, ya, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa dan Teman duduk siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. sebelum saya mulai, saya absen terlebih dahulu, ya, untuk hari ini. Ada yang tidak masuk? Ini ya. Baik. Ya, semoga untuk kedepannya ataupun untuk pertemuan yang datang selalu memiliki. Baik, kita awali ya pertemuan pagi ini ya dengan kita mengulas kembali materi minggu yang lalu ya. Nah, pada materi minggu yang lalu kita sudah membahas tentang proyeksi vektorial. Jadi proyeksi vektorial itu ya terdiri dari 4 macam ya. Ini 4 macam doang. Apa saja proyeksi vektorial ini? 4 macam proyeksi vektorial itu apa saja? Yang pertama proyeksi isometris, betul. Dan yang kedua proyeksi dimetris. Yang ketiga proyeksi miring. Dan yang keempat proyeksi perspektif. Oke, nah
Dari 4 proyeksi itu ya, dari 4 proyeksi itu minggu kemarin kita sudah membahas secara teoritisnya. Nah, ya untuk mengingatkan kembali ya, mengingatkan kembali pada kalian ya, coba ya, saya berikan semacam pertanyaan atau mengingat kembali ya, tentang apa sih proyeksi isometris itu. Coba silakan. Oke, dari kelompok namanya Esa, silakan. Proyek isometris merupakan salah satu proyek aksometrik. Proyek isometris merupakan proyek yang paling sering digunakan dalam skala teknik, di mana proyek isometris merupakan proyek yang perbandingan antara panjang ketika sumbu sama dan titik pertemuan ketika sambungnya membentuk sudut 120 derajat. Proyeksi isometris mempunyai ciri-ciri sebagai A. Sebagai sudut sumbu X dan Y sama dengan 90 derajat. B. Jarak antara sumbu yaitu sumbu X dan Y sama dengan 120 derajat. Skala perbandingan pada ketiga sumbu yaitu sumbu X, Y, dan Z adalah 1/1. Baik, ya, coba kita lakukan ya. Tentang apa itu proyeksi isometris pada pertemuan minggu yang lalu. Proyeksi isometris merupakan salah satu jenis proyeksi aksonometrik. Ya, di mana proyeksi isometris ini merupakan proyeksi yang paling sering digunakan ya, dalam hal teknik, di mana proyeksi isometris merupakan proyeksi yang perbandingan antara panjang ketiga sumbunya sama dan titik pertemuan ketiga sumbunya memiliki sudut 120 derajat. Proyeksi isometris mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, besar sudut pada sumbu X dan Y 30 derajat, jarak antar sumbu X dan Y 120 derajat, dan perbandingan skala dari ketiga sumbu masing-masing adalah 1/1. Oke, kemudian yang kedua, coba jelaskan tentang proyeksi dimetris. Baik, ya silakan. Proyeksi dimetris merupakan proyeksi aksonometris sama dengan proyeksi isometris. Akan tetapi proyeksi dimetris jarang digunakan dibandingkan proyeksi isometris. Dan proyeksi dimetris ini mempunyai sedikit perbedaan dengan proyeksi isometris. Jadi sudut-sudut pada ketiga dari sumbu proyeksi maupun cara menggambarnya. Pada proyeksi dimetris merupakan proyeksi yang memiliki besar sudut pada sumbu X sama dengan 70 derajat dan sumbu Y sama dengan 40 derajat, dan skala perbandingan ukurannya pada sumbu X sama dengan 1/1, sumbu Y sama dengan 1/2 dan sumbu Z 1/1. Oke, kita lihat tentang proyeksi dimetris ya. Proyeksi dimetris merupakan proyeksi aksonometrik ya, sama dengan proyeksi isometris ya. Kan tapi pada proyeksi dimetris lebih jarang digunakan dibandingkan dengan proyeksi isometris. Dan proyeksi dimetris ini mempunyai sedikit perbedaan dengan proyeksi isometris dari sudut-sudut pada ketiga garis sumbu proyeksi maupun cara menggambarnya. Proyeksi dimetris merupakan proyeksi yang memiliki besar sudut pada sumbu X sama dengan 70 derajat, sumbu Y 40 derajat, dan skala perbandingan ukurannya pada sumbu X 1/1, sumbu Y 1/2, dan sumbu Z 1/1. Baik, kemudian untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan membahas tentang pada kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menerapkan sketsa gambar dan tiga dimensi sesuai dengan aturan proyeksi tutorial. Dan yang kedua, menyajikan sketsa gambar dan tiga dimensi sesuai dengan aturan proyeksi tutorial. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah di bagian nomor 2 tentang menyajikan sketsa gambar tiga dimensi sesuai aturan proyeksi tutorial. Yang pertama kemarin sudah kita pelajari di bulan lalu. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama mengidentifikasi sketsa gambar tiga dimensi sesuai dengan aturan proyeksi tutorial. Ini kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang yang adalah membuat sketsa gambar tiga dimensi sesuai aturan proyeksi tutorial. Jadi
kita nanti akan membuat proyeksi piktorial dari proyeksi isometris, simetris maupun proyeksi luring. Itu 3 yang kita buat. Dan yang keempat proyeksi perspektif. Nah, kemudian dalam pembelajaran kali ini ya, tentunya kan kita harus mengetahui proses pemilihan yang nanti akan saya laksanakan. Yang pertama adalah pemilihan sikap. Ya, mungkin pada saat kita melaksanakan kegiatan diskusi, ya nanti ada pemilihan sikap di situ. Kerjasama antar teman, jadi nanti ada pemilihan. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan pengetahuan. Jadi nanti ada pretest, tesnya, nanti kalian jawab. Penyalaan itu masuk dalam pemilihan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, karena nanti dalam pembelajaran kali ini adalah menyajikan sketsa gambar 3 dimensi, tentunya kan itu terkait dengan keterampilan kan, ya, terkait dengan keterampilan. Artinya, ini kalian itu akan membuat sebuah model gambar atau benda proyeksi piktorial. Apakah itu isometris, apakah itu simetris, apakah itu proyeksi miring. Ya. Itu nanti ada penilaian keterampilannya. Ya. Nah, yang dinilai dalam penilaian keterampilan itu apa saja? Yang pertama adalah kesiapan satu kalian yang akan membuat gambar itu sendiri. Kemudian yang kedua, nilai proses dan hasil. Proses saat kalian itu mengerjakan hasil kerjanya. Dan hasilnya, hasil ini merupakan daripada proses yang kalian lakukan. Proses tentunya nanti akan ada hasil. Hasil ini nanti akan kita tulis secara keseluruhan siapa dan proses dan hasil. Kemudian yang ketiga adalah sikap kerja. Ya, sikap kerja. Namanya keterampilan kan tentunya akan mengerjakan sesuatu kan. Ya. Nah ini akan ada sikap kerja. Mungkin yang keempat adalah jadi ini penilaian nanti yang akan kita gunakan ya di dalam melakukan kegiatan pembelajaran kali ini. Kalau menyangkut dengan kegiatan ya kita dari sikap dan pengambilan ini 4 komponen ini yang nanti kita. Nah kemudian saya lanjutkan ya bahwa pada minggu kemarin ya saya sudah menginstruksikan kalian membawa logistik, ya. Artinya itu adalah peralatan yang digunakan di dalam proses pembelajaran ini. Maka semuanya sudah membawa, ya, mulai dari penggaris segitiga 1 pasang, kemudian pensil, kemudian penghapus, kemudian busur belajar. Coba kalian letakkan semua di meja kalian. Alatnya, ya. Karena dengan alat-alat itu nanti alat itu digunakan untuk membuat sketsa gambarnya, sehingga nanti antar kelompok kita saling menunjang kalau alatnya sudah dibawa semua. Nah, jadi dalam proses pembelajaran hari ini, nanti kalian membuat gambar proyeksi piktorial, itu betul harus kalian pelajari, ya, sehingga pada saat nanti kita belajar ke materi selanjutnya, kalian tidak akan mengalami kesulitan. Jadi setelah mempelajari proyeksi piktorial, akan isometris, simetris maupun miring, yang kita perhatikan bagaimana cara membuatnya kan. Ya, kalau minggu yang lalu kita hanya secara teoritis, nah teorinya seperti apa, nah sekarang kita prakteknya. Gimana cara membuat proyeksi, apakah proyeksi miring, isometris, ataupun proyeksi di. Nah, kemudian nanti perhatikan ya, saya akan tampilkan tayangan video ya. Nanti kalian amati ya, Nanti kalian amati ya, bagaimana cara di sini akan
tua, bagaimana cara membuat masing-masing proyeksi itu sendiri. Jadi proyeksi simetris, proyeksi kalian perhatikan, kemudian kalian amati nanti. Ini nanti sebagai bahan diskusi kita. Ya. Silakan dipahami ya. Langkah awal untuk membuat gambar proyeksi isometri adalah menentukan garis bantu dengan panjang garis disesuaikan dan letakkan busur derajat pada garis bantu yang sudah dibuat. Usahakan strip 0 dan 180 derajat sama lurus dengan garis bantu. Kemudian tentukan titik-titik pada busur sesuai dengan aturan proyeksi geometri. 30 derajat di sebelah kanan, 90 derajat dan 30 derajat di sebelah kiri. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan kedua titik dengan menggaris dan buat garis atau tarik garis hingga menjadi sebuah garis dengan ukuran 60 mm dan lakukan dengan cara yang sama pada penarikan garis atau pembuatan garis sampai mendapatkan 3 buah garis. Dan garis tersebut sebagai patokan dasar untuk menggambar proyeksi. Selanjutnya ikuti langkah-langkah dalam penarikan pada video ini. Ya, video yang sudah ditampilkan dalam pembelajaran ini ya. Nah, untuk kegiatan pagi ini ya, karena saya menggunakan model PBL ya, atau Problem Based Learning ya. Jadi dengan tadi kalian mengamati video yang sudah kalian lihat ya, nanti kita akan melakukan diskusi ya. Nanti akan saya bentuk kelompok-kelompok yang ada di dalam ruangan ini ya, saya bentuk menjadi 4 kelompok ya. Mungkin nanti setiap kelompok itu akan melakukan diskusi ya, dengan teman-teman kelompoknya terkait dengan proyeksi pictorial atau membuat gambar proyeksi pictorial ya. Apa itu isometris, geometris maupun proyeksi ini. Nah, kemudian kelompok yang akan saya bentuk ini saya acak ya, saya acak kelompoknya. Tidak satu kelompok itu semuanya bisa semua tidak. Ya, jadi saya acak, ada yang memahami, ada yang masih setengah memahami, ya, ada yang belum memahami. Sebenarnya ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, ada yang sudah bisa atau sangat bisa. Nah, untuk kelompok yang pertama ya, atau kelompok pensil, nanti anggotanya ada Aisyah, kemudian Aji, kemudian Edi, kemudian Lukman ya. Itu kelompok pensil dengan kelompoknya ya. Nama kelompoknya dengan. Dan yang kedua kelompok penggaris. Ini terdiri dari Dani, kemudian Fatan, Gifari, dan Ari. Kemudian kelompok penghapus Danu, kemudian Faik, kemudian Nur Yahya, kemudian Ahmad Amiruddin. Dan yang terakhir kelompok busur derajat ya, atau kelompok 4 ya, Alfa, kemudian Luna, kemudian Eva, kemudian ini Dodo Angga ya. Jadi itu 4 kelompok yang saya bagi ya. Nanti silakan kalian membentuk tempat ya untuk kelompoknya masing-masing. Nah, nanti mejanya bisa diprogram. Silakan kalian menyesuaikan dengan kelompok yang sudah saya bentuk. Silakan memposisikan dengan kelompoknya masing-masing. Kami sana nanti kelompok 1 ya, atau potensi kelompok penggaris, kemudian kelompok penghapus, dan sini kelompok busur derajat. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Tadi kalian sudah saya bagi kelompok ya. Kelompok 1 atau kelompok pensil ya, ini kelompok penggaris, ini kelompok penghapus, dan ini kelompok busur. Nah, pada
kegiatan kali ini ya nanti saya bagikan LKPD ya atau lembar kerja peserta didik ya, lembar kerja peserta didik yang mana dalam lembar kerja peserta didik ini nanti ya, kalian akan mendiskusikan apa yang tertera di dalam LKPD ini. Nah, kemudian kalian nanti bisa mencari bahan informasi atau mengumpulkan informasi ya, terkait dengan apa yang tertera di dalam LKPD ini. Bisa nanti kalian buka buku paket ya, atau bisa juga nanti kalian membrowsing ya, di internet ya, menggunakan HP yang kalian punya ya, bisa dimanfaatkan namanya nanti untuk membrowsing materi ya. Nah, jadi nanti kalian mengumpulkan informasinya dari referensi itu ya. Di samping juga sudah saya share materi yang yang saya sampaikan dari ini ya, di grup bisa nanti kalian lihat ya, share-sharean yang materi yang saya berikan untuk pembelajaran kali ini ya, nanti bisa sebagai acuan di dalam mengumpulkan informasi dalam mendiskusikan sesuai dengan LKPD ini. Baik, saya bagikan ya LKPD-nya ya. Coba kalian lihat di LKPD ya, di LKPD lihat bersama-sama ya. Salah satu memperhatikan LKPD yang menghadap ke layar, silakan lihat layarnya ya, yang menghadap ke layar. Kalau yang menghadap ke sini lihat LKPD-nya. Ya. Jadi yang pertama ya, nanti di LKPD itu ada nama kelompok ditulis ya, nanti kelompoknya kelompok apa dan kelas. Karena pelajarannya dalam materi informatif, materi tutorial. Tujuan pembelajaran tadi sudah saya jelaskan ya. Dan bisa kalian lihat sendiri di LKPD-nya itu. Ya. Dan langkah-langkahnya yang pertama, ya, kalian menyiapkan alat-alat gambar, siapkan peralatan yang harus kalian gunakan untuk membuat gambar itu sendiri. Di antaranya ada pensil, penggaris, penghapus, kertas gambar. Ya. Kemudian usul belajar. Nah, kemudian setelah selesai, nanti kalian membuat menyimpulkan ya, dari macam-macam proyeksi pictorial disimpulkan, ditulis di lembar kerja. Kemudian setelah itu kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelompok yang lain, diskusikan atau presentasikan sebagai hasil daripada diskusi. Oke ya, itu yang tentang LKPD yang saya jelaskan ya. Jadi silahkan mulai detik ini ya, kalian kerjakan apa yang diminta di dalam LKPD itu sendiri. Nah, di antara kalian ada 4 anak kan ya, 4 anak dalam satu kelompok, silakan dibagi pekerjaannya. Saya yang satu nanti menulis di LKPD-nya, dan yang kedua membuka buku paketnya untuk mencari informasi. Dan yang anak yang berikutnya bisa untuk membuka browsing di internet untuk mencari informasi juga. Dan yang satunya lagi bisa untuk menyalin gambar yang harus dikerjakan. Oke, silakan ya dikerjakan. Saya berikan waktu ya, karena waktunya tidak bisa lama. Ya, silakan kalian kerjakan mulai sekarang. Dibalik bukunya, dibalik apa materinya yang ditulis, jangan lupa nama kelompok ya, jangan lupa ditulis. Biar dilihat. Untuk gambarnya itu bentuk gambar apa ya, proyeksi apa dia dilihat di referensinya ya. Diidentifikasi nanti ya, kalau sudah yang menyalinnya nanti diidentifikasi bentuk gambarnya di kelompok ini yang berbeda itu bentuk proyeksi apa ya, dan ini tidak salah dalam membuat gambarnya.
session berikutnya adalah kalian presentasikan ya hasil dari diskusi dari masing-masing kelompok ya. Kelompok nanti kita urus ya, kita urus presentasinya mulai dari kelompok pensil ya, kemudian kelompok penggaris, kelompok penghapus, dan yang terakhir nanti kelompok unsur belajar. Presentasikan hasil kerja. Baik, untuk yang pertama ya, untuk yang pertama kelompok pensil, silakan siapa yang akan mempresentasikan dari kelompok pensil. Baik, silakan Lukman ya, silakan Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lukman dari kelompok pensil. Pada kesempatan kali ini saya mewakili dari kelompok pensil akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan tugas yang ada di LKPD, di antaranya satu, macam-macam proyeksi tutorial, ada proyeksi isometri, proyeksi geometris, proyeksi miring, proyeksi perspektif. Juga yang kedua ada hasil gambar dari kelompok pensil. Coba ditunjukkan hasil gambarnya. Oke, ya, silakan. Yang ketiga dalam langkah proyeksi pictorial geometris, ada satu, membuat garis horizontal dan menentukan titik pusatnya, dua, menentukan sudut pada sudut X banding 70 derajat, ada Y banding 40 derajat, dan Z banding 90 derajat. Kemudian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait hasil kerja kelompok pensil, barangkali ada tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Pak, silakan barangkali ada yang mau menanggapi atau bertanya sama kelompok pensil. Silakan apa yang ingin ditanyakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Baik, barangkali kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam presentasikan hasil kerja masih ada kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampus kelompok pensil. Baik, ya, untuk kelompok pensil sudah cukup bagus ya hasilnya ya. Dari hasil diskusinya juga sudah lumayan ya, bagus ya, saya apresiasi hasil kerja kelompok pensil sudah cukup memuaskan. Selanjutnya kita lanjutkan pada kelompok yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan, tadi kelompok 3 sudah menyampaikan hasil presentasinya ya. Nah, sekarang tinggal kelompok yang terakhir atau kelompok busur derajat atau kelompok 4. Silakan salah satu perwakilan dari kelompok 4 atau kelompok busur derajat untuk tampil depan menyampaikan presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiabudi dari kelompok busur derajat. Pada kesempatan kali ini saya mewakili dari kelompok busur derajat akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan tugas yang ada di LKPD di antara 1. Macam-macam proyeksi pictorial. A. Proyeksi isometris. B. Proyeksi geometris. C. Proyeksi miring. D. Proyeksi perspektif. 2. Sketsa gambar proyeksi pictorial isometris. Salah satu dari proyeksi pictorial. 3. Langkah-langkah membuat gambar proyeksi pictorial isometris. 1. Membuat garis horizontal dan tentukan titik pusatnya. 2. Menentukan sudut pada simbol X sama dengan 30 derajat, Y sama dengan 30 derajat, dan Z sama dengan 90 derajat. 3. Menarik garis sesuai dengan sudutnya. 4. Membuat bentuk barok atau buku sesuai dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi sesuai pada gambar dengan skala
yaitu Y sama dengan 1/1 dan Z sama dengan 1/1. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait hasil kerja kelompok busuk derajat. Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan, kami persilakan. Saya menanyakan bagaimana cara memproduksi bahannya untuk apa. Silakan ditanggapi, ngomong saja siapa yang mau menanggapi, jangan yang senang yang menanggapi. Ya. Oke, silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Saya coba menjawab pertanyaan dari kami. Durasi masa penelitian dari merupakan proyeksi visual geometris pada proyeksi isometris dan yang kemudian dapat mendiskusikan dan konsep dari di atas dari bawah. Kemudian untuk Demikian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bos, sudah lumayan terakhir. Baik, ya. Jadi kelompok busuk derajat ya sudah menyampaikan presentasi yang terakhir untuk kegiatan pagi ini. Ya, jadi dari proses 4 kelompok yang sudah tampil, ya, semuanya sudah cukup baik ya. Mulai dari hasil kerjanya ya sudah cukup baik. Nah kemudian hasil LKPD yang sudah kalian buat tadi ya, hasil yang sudah buat tadi, nanti setelah pembelajaran ini dikumpulkan ya, dikumpulkan ke saya. Kemudian nanti nilai secara langsungnya bisa kalian lihat nanti pada pertemuan yang akan datang ya. Kemudian tugas individunya kalian saling kembali ya, gambar yang ada pada kelompok kalian masing-masing tadi disalin kembali di kertas gambar kumpulan A4 ya. Kemudian kalian kumpulkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Jelas ya? Jadi nanti LKB-nya kumpulkan ya, kalau sudah kumpulkan LKB-nya ya. Kemudian jangan lupa tugas individunya kalian kumpulkan juga pada pertemuan yang akan datang. Nilai nanti akan saya keluarkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian karena waktunya sudah hampir habis ya, silakan kalian rangkum semuanya ya, rangkum semuanya hasil dari kegiatan pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Silakan kalian rangkum secara individu ya, dirangkum hasil dari pertemuan ini. Silakan dirangkum dulu sebentar ya. Karena waktunya sudah hampir habis ya, maka untuk proses pembelajaran hari ini ya saya akhirnya sampai di sini. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang ya saya sampaikan materi yang akan kita bahas adalah menyajikan ya gambar proyeksi ortogonal. Ya, jadi masih berlanjut ke proyeksi ortogonal. Ya. Jadi minggu depan kita berlanjut ke materi tentang materi dasarnya adalah mau menyajikan gambar proyeksi 2 dimensi sesuai dengan aturan proyeksi ortogonal. Nah, jangan lupa peralatan gambar tetap kalian bawa ya untuk pembelajaran yang akan datang. Ya. Nah, baik anak-anak sekalian ya. Nah, saya kira pembelajaran hari ini saya akhir sampai di sini ya. Jadi silakan kalian istirahat, ya, istirahat untuk melanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran yang lain. Bagi saya, tentunya mohon maaf ya, karena tadi sudah kita berdoa ya, maka di akhir pembelajaran ini saya tutup pembelajaran ini bersama-sama. Mari kita membaca, mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.